Halo semuanya, kami dari KKN Daring ITERA kelompok 2. Sebelumnya, mari kita bertemu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Rosmawati, ada Petrus Yahaan, Mita Lara, Putra Hidayatullah, Tias Ayu, M. Hadi, dan juga Hana Fajri dan Rezeki. Kali ini kita akan membahas metabolisme. Yang kita bahas dalam metabolisme kali ini adalah jenis-jenis metabolisme, katalisator, katabolisme, dan juga anabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Metabolisme berarti semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Adapun tujuan dari metabolisme itu sendiri adalah yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan juga beberapa karbohidrat lainnya. Yang ketiga, pembuangan nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya, dan juga merespon lingkungannya. Fungsi dari metabolisme adalah yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, menghasilkan energi. Dan yang terakhir, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Apa itu ATP? ATP merupakan senyawa labil yang terdiri dari adenin, gula ribosa, dan 3 fosfat yang berikatan dengan energi tinggi. Setiap perubahan ATP menjadi ADP membebaskan 12.000 kalori. Sumber energi tinggi lainnya adalah GTP. Jenis-jenis metabolisme berdasarkan prosesnya. Yang pertama berdasarkan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas molekul glukosa. Karbohidrat merupakan sumber utama energi dan panas tubuh. Karbohidrat tersusun atas untaian molekul glukosa. Karbohidrat merupakan sumber utama energi dan panas tubuh. Karbohidrat pada dasarnya terbentuk dari 80% glukosa, sisanya adalah galaktosa dan fruktosa. Fruktosa dan galaktosa setelah diserap akan segera diubah menjadi glukosa, hanya sedikit yang tetap dalam bentuk fruktosa dan galaktosa. Beberapa proses yang terjadi pada metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glikolisis, yaitu oksidasi glukosa menjadi piruvat dan asam laktat. Selanjutnya, glikogenesis, yaitu sintesis glukogen dari glukosa. Yang ketiga adalah glukogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi hepar dari glukosa dan piruvar dan asam laktat di otot. Yang keempat adalah siklus Krebs, yaitu jalan bersama dari oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein melalui asetil CoA dan dioksidasikan sempurna menjadi CO2 dan H2O. Selanjutnya adalah gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa atau glikogen dari zat bukan karbohidrat. Selanjutnya, oksidasi asam piruvat menjadi asetil CoA, lanjutan dari glikolisis serta menjadi penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Yang selanjutnya, metabolisme berdasarkan protein. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang membentuk suatu untaian polimer dengan ikatan peptida. Selain itu, protein juga memiliki gugus amina NH2 dan gugus karboksil. Selanjutnya adalah metabolisme berdasarkan lemak. Unsur lemak yang memiliki peran penting dalam proses fisiologi adalah trigliserida yang tersusun atas asam lemak dan gliserol, fosfolipid, dan kolesterol yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Oksidasi asam lemak terjadi di dalam mitokondria. Selanjutnya kita akan membahas enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah sebuah katalis yang berguna untuk mempercepat laju reaksi yang terbuat dari protein kemudian dikodekan oleh DNA dan tidak ikut bereaksi saat reaksi terjadi. Pembentukan protein terjadi di ribosom. Struktur enzim. Struktur enzim terdiri dari apeonenzim dan kofaktor. Apeonenzim sendiri adalah penyusun utama di enzim. Bagian enzim yang aktif terdiri atas protein yang bersifat tidak stabil dan mudah sekali berubah. Apoenzim juga merupakan bagian enzim yang merupakan senyawa protein yang mengandung binding site. Yang pertama adalah sisi aktif. Sisi aktif merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat. Dan sisi allosterik adalah sisi yang berkaitan dengan kofaktor enzim. Yang kedua adalah kofaktor. Kofaktor adalah bagian enzim berupa senyawa non-protein. Kofaktor sendiri ada macam-macamnya, yaitu koenzim dan gugus prostetik. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah biokatalisator. Biokatalisator merupakan katalis alami dalam tubuh kita untuk mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, energi yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung dalam tubuh kita. Yang kedua adalah spesifik. Suatu enzim hanya dapat digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tertentu dan bukan yang lainnya. Yang ketiga, tidak mempengaruhi arah reaksi, bekerja sampai terjadinya keseimbangan kimia, atau bekerja bolak-balik. Yang keempat, merupakan suatu protein, dan yang terakhir, tidak tahan panas.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada suhu, pH, konsentrasi enzim, substrat, kofaktor, dan inhibitor. Kita akan membahas tentang suhu. Enzim akan bekerja secara maksimal pada suhu optimum, yaitu sekitar suhu tubuh. Di bawah suhu tersebut, enzim akan bereaksi secara lambat. Di atas suhu tersebut, enzim akan terdenaturasi, konfigurasi protein dalam enzim tersebut akan hancur. Yang kedua adalah pH. Enzim akan bekerja secara maksimal pada pH tertentu. Masing-masing enzim akan memiliki pH optimal yang berbeda-beda. Enzim di dalam lambung kita, seperti pepsin, bekerja secara optimal pada keadaan asam. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Di dalam suatu reaksi, ketika konsentrasi enzim bertambah, maka akan semakin cepat reaksi tersebut akan berlangsung. Analoginya, ketika kalian mengunjungi supermarket, semakin banyak loket pembayaran yang dibuka, maka semakin cepat antrian tersebut akan selesai. Begitu juga cara bekerja enzim. Yang keempat adalah substrat. Ketika konsentrasi substrat lebih besar, semakin lambat reaksi tersebut akan berlangsung. Analoginya, ketika lebih banyak pengunjung yang mengantri ke loket pembayaran dan jumlah loket yang tersedia hanya sedikit, maka pembayaran akan berlangsung secara lambat karena akan mengantri. Yang kelima, kofaktor. Beberapa zat dapat memacu kerja enzim. Semakin banyak zat tersebut, semakin cepat reaksi tersebut akan berlangsung. Contohnya, garam alkali dan logam alkali. Yang terakhir, inhibitor. Inhibitor menghambat atau menghentikan aktivitas enzim sehingga laju maksimal enzim tersebut menurun. Inhibitor dapat dibagi menjadi kompetitif dan non-kompetitif. Untuk kompetitif sendiri bersifat reversible, ketika konsentrasi substrat bertambah, inhibitor kompetitif akan hilang. Sementara yang non-kompetitif bersifat permanen dan mengubah bentuk enzim. Selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu teori gembok kunci dan teori Endospit. Yang pertama adalah teori gembok kunci. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik pada suatu substrat tertentu. Substrat memiliki bentuk yang cocok dengan sisi aktifnya. Suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja, dengan berkaitan pada sisi aktif. Yang kedua adalah Endospit. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan bentuk substrat. Pada teori ini juga dikatakan, kofaktor enzim akan berkaitan dengan sisi allostrik. Kofaktor mengubah bentuk sisi aktif agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Macam-macam enzim. Macam-macam enzim terbagi menjadi berdasarkan tempat kerjanya, berdasarkan bentuknya, dan berdasarkan proses metabolismenya, dan yang terakhir berdasarkan proses reaksi yang dikatalis. Berdasarkan tempat enzim bekerja, yang pertama adalah endoenzim, adalah enzim yang kerjanya di dalam sel. Kalau eksoenzim adalah enzim yang kerjanya di luar sel. Selanjutnya adalah berdasarkan cara terbentuknya. Terbagi menjadi dua, enzim konstitutif dan enzim adaptif. Enzim konstitutif adalah enzim yang jumlahnya dipengaruhi oleh kadar molekul senyawanya. Sementara enzim adaptif adalah enzim yang pembentuknya distimulasi oleh adanya substrat. Yang ketiga berdasarkan proses metabolismenya. Yang pertama adalah enzim katalase, adalah enzim yang bersifat antioksidan pada makhluk hidup. Yang kedua, enzim oksidase adalah enzim yang fungsinya untuk mempercepat penggabungan ikatan oksigen pada substrat tertentu. Yang ketiga adalah enzim karbosilase, adalah enzim yang fungsinya untuk mengubah asam organik dengan cara bolak-balik. Yang keempat, enzim hidrase adalah enzim yang fungsinya untuk menambah atau mengurangi air dari senyawa spesifik tertentu. Selanjutnya, enzim dehidrogenase adalah enzim yang fungsinya memindahkan hidrogen dari data suatu molekul ke zat lainnya. Selanjutnya, enzim desmolase adalah enzim oksidase dan reduktase yang fungsinya membantu penggabungan. Selanjutnya adalah enzim transfosfoliase, adalah enzim yang fungsinya memindahkan H3PO4 dari suatu molekul ke molekul lainnya dibantu oleh ion magnesium. Yang terakhir adalah enzim peroksida, adalah enzim oksireduktase yang terdiri atas protein heme yang terdapat pada organisasi prokaryotik dan eukariot. Selanjutnya, macam-macam enzim berdasarkan reaksi yang dikatalis. Yang pertama adalah enzim karbohidrase, adalah enzim yang mengkatalis pemecah karbohidrat. Yang kedua, enzim protase, adalah enzim yang mengkatalis pemecah rantai protein di dalam tubuh. Yang terakhir, enzim esterase, adalah sebuah enzim yang fungsinya mengkatalis pemecah rantai ester. Selanjutnya kita akan membahas katabolisme. Apa sih katabolisme? Katabolisme adalah pembentukan zat dari yang kompleks menjadi sederhana. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu aerob. Aerob adalah katabolisme karbohidrat yang membutuhkan O2 sebagai oksidator atau penerima elektron terakhir dari reaksi.
Aerob dibagi menjadi 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Mari kita bahas yang glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa atau gula menjadi asam pirufat. Dalam glikolisis akan terjadi beberapa proses, yaitu terjadi di dalam sitoplasma, mengubah glukosa 6C menjadi asam pirufat 3C yang menggunakan 2 molekul ATP untuk reaksi tersebut. Lalu, di akhir glikolisis terbentuk 4 molekul ATP. Jadi, total ATP yang diproduksi dalam proses glikolisis adalah plus 2 molekul ATP, membentuk 2 mol NADH, pembawa hidrogen, dan hasil akhirnya adalah 2 molekul asam pirufat. Selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu merupakan tahapan sambungan antara glikolisis dengan siklus Krebs. Ada beberapa proses juga yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif, yaitu terjadi di dalam matriks mitokondria. Selanjutnya, pirufat masuk ke dalam matriks mitokondria dalam proses transfer aktif. Selanjutnya, pirufat dirubah menjadi asetil CoA 2C dari proses dekarboksilasi CO2 dilepaskan dan dihidroksinasi hidrogen dilepaskan. Hasil akhirnya adalah asetil OA 2NADH dan CO2-. Selanjutnya adalah siklus Krebs. Serangkaian jenjang reaktif metabolisme yang terjadi setelah proses glikolisis. Proses yang terjadi adalah menghasilkan 3 NADH, FADH2, dan 1 molekul ATP untuk setiap molekul asam pirufat. Asetil CoA akan bereaksi membentuk sitrat 6C. Sitrat akan mengalami beberapa reaksi yang membentuk oksaloseat 4C pada hasil akhirnya. Oksaloseat akan bergabung dengan asetil CoA membentuk CoA dan sitrat. Siklus ini akan terjadi terus-menerus. NADH dan FADH2 akan dioksidasi dalam sistem transport elektron agar dapat menghasilkan ATP. Yang terakhir pada proses respirasi aerob adalah transport elektron, yaitu proses ini akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari proses sebelumnya. Ada beberapa proses juga yang terdapat pada transport elektron, yaitu oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir dan ATP. Terjadi di membran dalam mitokondria. Lalu NADH dan FADH2 akan masuk ke dalam transport elektron. Selanjutnya ATP terbentuk dari ADP dan fosfat organik. Total ATP yang diproduksi dari transport elektron adalah 34 ATP. Selanjutnya adalah katabolisme anaerob. Katabolisme anaerob adalah katabolisme karbohidrat yang membutuhkan senyawa selain O2 sebagai oksidator. Pada respirasi anaerob terbagi menjadi 2, yaitu pembentukan etanol dan pembentukan asam laktat. Yang pertama adalah pembentukan etanol. Setelah pirufat diproduksi dari glikolisis, pirufat akan didekarboksilasi menjadi etanol, yang kemudian direduksi membentuk etanol. Ini terjadi di dalam sel tumbuhan atau jamur, fermentasi alkohol. Ketika etanol menumpuk, akan menjadi racun untuk organisme tersebut. Selanjutnya adalah pembentukan asam laktat. Pada tubuh manusia, pirufat diubah menjadi asam laktat ketika tidak ada oksigen yang tersedia. Asam laktat akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air di dalam hati, sehingga tidak menumpuk dan menjadi racun. Selanjutnya adalah anabolisme, yaitu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia. Anabolisme terbagi menjadi 4, yaitu fotosintesis, reaksi terang, reaksi Hill, dan reaksi gelap. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, pigmen. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Sel yang tidak mempunyai pigmen fotosintetik ini tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Komponen yang memiliki pigmen fotosintetik adalah kloroplas. Pada kloroplas terdapat 3 pigmen. Yang pertama adalah pigmen A, mampu menyerap cahaya biru, ungu, dan merah. Selanjutnya adalah pigmen B, mampu menyerap cahaya biru dan jingga. Yang terakhir adalah karotenoid, mampu menyerap cahaya biru. Komponen selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas terdapat pada semua bagian tumbuhan yang berwarna hijau, termasuk batang dan buah yang belum matang. Di dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Komponen terakhir adalah fotosistem. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari yang terdiri dari klorofil A, kompleks Athena, dan akseptor elektron. Selanjutnya adalah reaksi terang. Reaksi terang terjadi di fotosistem 2 dan memecah H2O menjadi 2H+, plus 2-emin, plus setengah O2. Selanjutnya adalah reaksi Hill. Reaksi ini adalah reaksi air dengan akseptor elektron dan direaksikan dengan cahaya, maka akan membentuk oksigen.
Pada reaksi Hill kali ini, cahaya akan merangsang fotosistem 2 untuk melepaskan elektron, mendapatkan energi, dan akan naik ke level energi yang lebih tinggi. Selanjutnya, elektron akan dibawa melalui pembawa elektron dan bergabung dengan ATP dan fosfat organik untuk membentuk ATP. Selanjutnya, fotosistem 1 akan melepaskan elektron karena adanya cahaya, kemudian elektron naik ke level energi yang lebih tinggi, dibawa oleh pembawa elektron, kemudian bereaksi dengan ion hidrogen dan NADP untuk membentuk NADPH. Yang terakhir, elektron dari fotolisis akan menggantikan elektron yang hilang pada fotosistem 2. Reaksi terakhir adalah reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya secara langsung. Proses pada reaksi gelap ini terjadi tanpa bantuan cahaya, terjadi di stroma. Lalu pada tahap pertama, yaitu fiksasi. 6 molekul karbon dioksida dibantu dengan enzim Rubisco akan bereaksi dengan RuBP 5C yang kemudian membentuk 12 molekul 2-min-gliserat 3-fosfat asam fosfogilserat. Lalu, asam fosfogilserat akan bereaksi dengan NADPH dan ATP untuk membentuk 12 molekul PgAl. 1/6 dari PgAl yang diproduksi akan disintesis menjadi glukosa. 5/6 dari PgAl akan digunakan untuk regenerasi RuBP. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang kali. Selanjutnya adalah kemosintesis. Kemosintesis adalah anabolisme karbohidrat yang membentuk senyawa kimia sebagai sumber energi. Proses kemosintesis ini dilakukan oleh bakteri kemoautotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Terdapat beberapa contoh kemosintesis, yaitu bakteri nitrasi, bakteri hidrogen, bakteri metana, bakteri belerang, dan bakteri besi. Sekian pembelajaran dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa di KKN daring berikutnya.